Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah proyek dengan konsep eksponensial. Presentasi ini saya sampaikan guna memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah Project Management dan Risk Assessment dari program Magister Teknik Dirgantara STTKD Yogyakarta. Oke, judul pada kali ini yang saya bawakan yaitu Autonomous Grid Intelligence yang bisa kita singkat sebagai AGI. Apa sih grid ini? Grid ini kan banyak arti ya guys, tapi di sini saya maksudkan sebagai jaringan kelistrikan. Jaringan kelistrikan itu luas, mulai dari gardunya, transmisinya, kemudian pembangkitnya, ya berkaitan dengan listrik. Karena listrik ini menjadi pondasi dari seluruh bisa dibilang apa ya, berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari, menunjang alat-alat elektronik kita, pekerjaan dan lain-lain itu kan di balik itu menggunakan listrik ya, dan itu planetari mendunia. Maka dari penciptaan sistem autonomous grid intelligence ini, menurut saya ini dapat menjadi ide eksponensial dalam technopreneurship. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Brilian Febriansyah dengan NIM 2522457. Baik, itu tadi sekilas dari arti grid dan maksud dari penciptaan autonomous grid intelligence atau AGI ini. Di sini ada kata-kata mutiara sedikit. If you control energy intelligence, you control civilization. Civilization. Oke, next. Why? Kenapa grid yang dipilih? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa listrik adalah fondasi semua teknologi. Apa-apa itu pakai listrik untuk menghidupkannya gitu ya. Mungkin nanti ke depan ada energi terbarukan lainnya, tapi mayoritas masih menggunakan listrik. Oke. Kemudian grid listrik yang konvensional pada hari ini itu tidak pintar, kemudian boros dan tidak siap untuk energi terbarukan. Lalu ini ada data atau sumber yang mengatakan triliunan dolar hilang karena blackout, karena loss energy, kemudian infrastruktur yang tua, dan yang keempat renewable energy tidak stabil. Kemudian apa sih masalah utamanya sampai perlu diciptakannya AGI ini? Yaitu tadi jaringan kelistrikannya belum cerdas, jadi masih konvensional. Dia tidak bisa secara cepat, secara balance dan apa hmm, seimbang menjaga antara eh, sumber yang ada dengan pembagian kelistrikan ke kebutuhan dari konsumennya. Nah, di sini AGI diperlukan untuk mengatur itu semua agar lebih efisien dan tentunya ini akan bernilai jual yang tinggi. Lanjut. Oke, ini fokus solusi dari AGI. Apa aja sih yang bisa diselesaikan dari adanya sistem AGI ini? Yang pertama ada AGI untuk memprediksi beban listrik real time. Pada saat itu, detik itu, kapan kita butuh datanya untuk beban listrik yang digunakan pada suatu tempat gitu ya, rumah sakit atau gedung atau apa.
itu Agi bisa menampilkan itu secara real time. Kemudian Agi untuk mengatur distribusi otomatis. Jadi mana mana yang perlu listrik lebih besar, mana yang harus ditahan dulu dibagikan ke yang lain. Kemudian mungkin Agi juga bisa memetakan kapan harus menggunakan pembangkit listrik yang ini, kapan harus menggunakan solar panel, kapan harus menggunakan baterai gitu-gitu. Itu juga tugas dari Agi. Kemudian Agi untuk menyeimbangkan energi terbarukan antara ketersediaan energinya terus dengan kebutuhan konsumen. Kemudian Agi untuk mencegah blackout sebelum terjadi. Nah, ini merupakan tindakan preventif dari Agi untuk kira-kira dalam 5 menit lagi kalau masih terus seperti ini akan blackout nih di bangunan ini. Sebelum itu terjadi, Agi langsung bisa mendistribusikan secara otomatis mungkin dari supply pembangkit yang lain atau dari sumber listrik yang lain, dari solar panel atau dari baterai, langsung supply. Jadi tidak sampai terjadinya blackout, bisnis tetap berjalan, pengusaha tidak mengalami kerugian yang besar akibat dari blackout itu. Next. Oke, ini project management model yang digunakan dalam project Agi ini. Di sini menggunakan PM model Agile dengan hybrid Scrum milestone. Mengapa kita menggunakan PM model ini? Karena dengan menggunakan atau bergerak di bidang teknologi ini kita harus fleksibel dan dinamis terhadap perubahan yang cepat. Kemudian iteratif dan cepat validasi, cocok untuk proyek berbasis teknologi baru. Bagaimana implementasinya? Dari PM model ini ya itu kita membuat sprint 2 minggu, kita kebut cepat gitu untuk mencari user-user yang bisa atau ya bisa menggunakan produk Agi ini ya, sistem ini ya. Kemudian review dan retrospektif rutin. Kemudian milestone untuk deliverable utama. Jadi dari aksi yang cepat tuh penyebaran ini sistem Agi seperti ini sampai usernya banyak gitu ya. Kemudian langsung kita cepat review juga apabila ada feedback yang atau kendala apa yang kurang baik dari sistem ini, langsung juga kita berikan solusi, kita perbaiki sehingga sistem Agi ini lama-lama memiliki nilai yang semakin bertambah, semakin cerdas, kemudian semakin baik dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Oke, project dikelola menggunakan hybrid agile dengan milestone untuk kontrol waktu dan sprint agile untuk fleksibilitas dan inovasi. Model ini memungkinkan tim bergerak cepat, adaptif, dan tetap terarah dalam mengembangkan solusi berbasis eksponensial teknologi. Dari agile hybrid scrum milestone ini sebuah rencana itu cukup ya, plan enough to move fast, not to be perfect ya. Bukan rapi tapi berguna dan berdampak gitu teman-teman. Lanjut ke slide sustainability kriteria dari project ini. Sustainability project ini kita ambil melalui pendekatan 3P, yaitu people, planet, kemudian profit. Jadi teknologi eksponensial digunakan untuk meningkatkan kualitas kerja manusia, bukan menggantikannya ya, tapi
menyempurnakan pekerjaan manusia, mengurangi penggunaan sumber daya fisik, dan menciptakan model bisnis yang scalable serta berkelanjutan dalam jangka panjang. Ini kita lihat per poin, yaitu pertama people. Sustainability kriteria dari pendekatan people yaitu meningkatkan kualitas kerja manusia, kemudian mengurangi beban kerja repetitif. Jadi kegiatan kerja yang memang rutin dilakukan oleh manusia hari-harinya gitu, entah pencatatan atau pengecekan segala macam, itu bisa dialihkan ke sistem. Jadi bukan digantikan, melainkan diringankan beban pekerjaan manusianya. Lalu dari pendekatan planet, yaitu digital force, minim resource fisik dan efisiensi energi serta proses proses penggunaan energi itu sendiri. Kemudian dari pendekatan profit, yang mana sistem ini bisa menjadi model bisnis scalable dan long term value creation, yaitu satu sistem yang kita buat itu bisa digunakan atau dijual ke banyak market, dan dengan memproduksi satu aja nih, cost yang kita keluarkan untuk satu sistem ini bisa digunakan untuk banyak user dan banyak kebutuhan sesuai dari masing-masing user tersebut, dan itu harganya bisa kita variasikan gitu. Nanti kita bahas di belakang. Next, teamwork. Oke, dari project ini kalau kita bahas dari sudut teamwork ya, ini ada kata-kata di bawahnya small team high impact. Jadi kita hanya perlu tim kecil saja, tetapi memang kompeten dan sesuai apa yang dibutuhkan pada proyek AGI ini, yaitu ada beberapa peran tim dalam satu timnya, yaitu terdiri dari PM, kemudian ada Teach AI Lead, ada produk atau business lead, kemudian ada lagi operation quality dengan masing-masing tugasnya. Contoh PM di sini itu bisa sebagai pengelola timeline, sprint, dan milestone agar menjaga arah project itu tetap on the track. Kemudian ada lagi ini teknologi atau AI lead ya, itu yang berperan sebagai pendesain arsitektur teknologinya, kemudian menjamin solusi dan pengembangan scalable. Kemudian ada lagi produk atau business lead, itu memiliki fungsi sebagai penjaga kesesuaian solusi dengan problem yang dialami user. Lalu peningkatan value, terus sustainability bisnis, nah itu tugasnya dari produk atau business lead. Yang terakhir ada operation atau quality sebagai orang yang bertanggung jawab untuk testing, validasi, dan menjaga kualitas output dari sistem AGI ini. Lalu dilihat dari prinsip kerja tim ini, kita mengambil 4 budaya kerja. Satu-satu kita bahas. Yang pertama ownership. Jadi setiap anggota bertanggung jawab penuh pada hasilnya. Dan lanjut lagi ke transparansi, itu progres dan hambatan itu terlihat oleh semua tim. Jadi bisa sama-sama tahu mana kendalanya, terus apa solusinya. Jadi semua bisa memiliki gambaran dan tahu harus memposisikan dirinya harus berbuat apa gitu terhadap perubahan atas kebutuhan dari user
tadi. Jadi harus adaptif, dinamis terhadap perubahan yang cepat kan. Lalu ada prinsip kerja, trust dan autonomi. Maksud dari trust dan autonomi ini keputusan diambil cepat dan tanpa birokrasi. Jadi kita tanpa ini kayaknya menurut dia gini-gini, enggak. Kita lihat dari memang kendala di lapangan itu apa, ya langsung kita cepat perbaiki atau rubah apa yang lemah gitu kan. Kemudian learning oriented, apabila ditemukan kesalahan langsung dievaluasi kemudian diperbaiki. Nilai eksponensial di sini yaitu kecepatan belajar itu lebih penting daripada kesempurnaan awal. Jadi kita langsung jalan dulu aja kemudian disempurnakan belakangan. Tapi kalau ada apa-apa yang memang menghambat langsung dievaluasi dan diperbaiki. Oke, lanjut ke exponential mindset. Oke, ini exponential mindset dari Project Agi. Target awal dengan dampak 10 kali. Agi dirancang untuk yang pertama mengambil alih pekerjaan kognitif kompleks, lalu mengorkestrasi banyak sistem sekaligus. Kemudian leverage intelligence, bukan tenaga manusia. Jadi satu sistem ini menggantikan banyak proses manual yang biasanya dikerjakan oleh manpower manusia. Lalu yang ketiga ada scale first thinking. Jadi dari awal memang didesain untuk multi user dan multi domain. Multi user dan multi domain. Domain di sini yang dimaksud domain misalnya kan kelistrikan itu luas ya. Jadi ada yang domain pertama itu cuma mendistribusikan listrik, kemudian domain kedua untuk melihat beban listrik, yang ketiga untuk preventif maintenance agar tidak terjadi trip dan lain sebagainya. Itu mengapa ini eksponensial? Jadi satu peningkatan kapabilitas Agi itu berdampak ke banyak proses, lalu value meningkat juga lebih cepat daripada effort yang kita keluarkan, dan pembelajaran sistem bersifat kumulatif. Lanjut, eksponensial teknologi dari Project Agi. Yang pertama ada self-improving system. Kinerja meningkat seiring data dan interaksi. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, feedback dari penggunaan user, kemudian dievaluasi dan diperbaiki. Nah, semakin banyaknya itu, semakin cepat untuk sistem ini menjadi sempurna. Lanjut ke cost marginal mendekati nol. Menambah satu user tidak berarti menambah tenaga kerja, karena ya sistem kita sudah buat butuh satu, bisa digunakan untuk banyak user. Lalu multi domain capability, satu core Agi dapat digunakan di banyak case, di banyak kasus yang tadi saya bilang. Ada yang kasusnya cuma buat distribusi, ada yang buat menstabilkan aja, ada yang buat melihat bebannya, ada yang buat melakukan tindakan preventif dan lain-lain. Lalu automation at cognitive level, bukan hanya otomatisasi secara fisik tapi juga dapat berpikir dan mengambil keputusan. Lanjut ke exponential organization. Kenapa ini disebut eksponensial gitu, dari segi organisasi? Yang pertama small core team. Tim kecil tapi high impact tadi ya, fokus untuk mendesain, kontrol, dan sesuai dengan arah visi dari adanya atau diciptakannya Agi ini. Lalu Agi sebagai force multiplier, satu tim kecil memberikan output setara organisasi besar. Kemudian decentralized execution, sistem menjalankan banyak proses paralel
Yang keempat ada high speed decision making, yaitu data dan insight real time dari AGI. Ada kata-kata mutiaranya juga sedikit. People scale linearly, but system scale exponentially. Oke, di sini ada ilustrasi yang nantinya itu terkait dengan valuasi atau nilai dari sistem ini sendiri apabila berhasil diciptakan, diterapkan, dan mendapat atau dapat diterima baik oleh banyak user ya. Yang pertama, satu sistem AGI kita buat, kemudian digunakan oleh 1000 user di 10 domain berbeda, yaitu dampaknya itu jadi bukan 1000 kali aja ya, karena ini domainnya beda-beda. Data dan insight saling terhubung, kemudian pola lintas domain itu terbentuk dan sistem belajar secara kolektif. Jadi more user, rumusnya nih more user, lebih banyak user, kemudian lebih banyak domain, itu menghasilkan pertumbuhan atau percepatan pertumbuhan dari kecerdasan si sistem AGI ini sendiri. Lalu implementasi, misal kita buat model bisnis awal itu B2B, B2G, dan education. Lalu ada sistem berlangganan dari penyediaan aplikasi atau sistem AGI ini sendiri. Target awal 1000 user dengan harga misal $50 aja per bulan. Revenue di awal itu sudah kelihatan 1000 kali $50 kali 12 bulan akan menghasilkan $600.000 per tahun per satu domain. Bisa kita buat beberapa paket, nantinya kita bahas di sini nanti ya. Lanjut lagi, setiap user akan memberi data kasus, feedback, dan pola kegagalan yang menghasilkan solusi, kemudian menghasilkan revenue baru sekaligus training sinyal. Jadi nilai sistem itu sama dengan user dikali domain dikali cross domain insight. Semakin cerdas, semakin banyak ini sistem mendapatkan hambatan dan kemudian diperbaiki, hambatan itu menemukan solusi, maka semakin mahal nilai dari sistem ini. Bagaimana unicorn dapat tercapai? Nah, setelah ini awal kita terapkan seperti ini, nanti akan muncul, kan semakin pintar tuh, akan muncul tuh paket-paket. Yang pertama paket basic, misalnya satu domain aja fokusnya, lalu ada paket pro multi domain, ada paket enterprise itu untuk full intelligence. Average revenue per user itu akan naik dengan cost yang tetap rendah karena dia sudah sistem itu mempelajari sendiri bagaimana cara penanggulangannya, kemudian jadi solusi baru. Nah, itu akan menaikkan nilai dari sistem AGI itu, tetapi cost-nya tidak bertambah. Kalaupun bertambah tidak signifikan, tetap rendah ketimbang dengan kenaikan revenue-nya. Kita ambil contoh skenario 5-7 tahun dengan strategi konservatif dan agresif. Berhasil mendapat 100.000 user dikali $50 dikali 12 bulan akan menghasilkan $60 juta per tahun. Lalu nilai valuasinya dengan berlangganan gitu-gitu ya, atau penambahan domain dan lain-lain sebagainya, itu bisa 10-20 kali revenue ya. Revenue-nya $60 juta per tahun, valuasinya 10-20 kalinya atau sebesar $600 juta sampai $1,2 miliar per tahun. Nah, ini udah masuk ke skala unicorn. Lanjut, how to anticipate future EM.
Oke, sebenarnya project ini itu dipersiapkan itu justru untuk PM di masa depan, di mana PM dan sistem AGI ini bekerja berdampingan sebagai decision partner. Jadi AGI ini sebagai kopilotnya PM. PM itu dilatih untuk mengelola kompleksitas lintas subdomain kelistrikan dengan insight dari AGI. Lalu AGI yang memberikan rekomendasi harus apa atau bagaimana, nanti PM yang tetap bertanggung jawab penuh untuk pengambilan keputusan dan hasil dari permasalahan yang di-solve-kan tadi. Oke, kira-kira itu saja gambaran dari sistem AGI ini dengan menggunakan konsep eksponensial. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.